Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maritza Nida Fadilah, NPM 1301101901771, tutor 3 grup A. Kali ini saya akan melakukan praktikum MMSE dan GCS. Baik, kali ini saya akan melakukan pemeriksaan Glasgow Coma Scale. Dia range-nya itu dari 3 sampai 15. Terdiri dari Compos Mentis GCS 15, lalu somnolen 12 sampai 14, sopor 8 sampai 11, dan koma 3 sampai 7. Glasgow Coma Scale ini tuh untuk memeriksa mengenai kesadaran lewat angka. Baik, Bapak, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dr. Maritza yang sedang berjaga di klinik kali ini. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan Glasgow Coma Scale ya, Pak. Dengan Bapak siapa? Pak Sarif, umur? 48. 48. Bapak rumah di mana? Cinunuk. Pekerjaannya apa, Pak? PNS. PNS. Oke, Pak, boleh sambil tiduran. Nah, selanjutnya kita akan mengakses eye opening pada pasien. Ternyata pasien tanpa diperintah pun matanya terbuka ya, berarti ini eye openingnya dia level 4, di mana pasien spontan tanpa adanya stimulasi, pasien pun dapat membuka matanya. Selanjutnya saya akan melakukan respon motorik pada pasien. Pertama, saya akan memerintahkan pasien untuk menaikkan tangannya lalu menahan beberapa detik. Baik, Pak, naikkan tangan kirinya. Baik, pasien dapat melakukan perintah tetapi tidak bisa menahannya terlalu lama, sehingga saya memberikan hipotesis pasien tidak respon motoriknya itu tidak level 6. Lalu saya akan lanjut ke bagian level 5, yaitu localized pain, di mana saya akan menekan bagian sternum dan otot dari trapezius pada pasien selama 10 detik, sehingga saya akan melihat respon pasien. Baik, pasien merasakan nyeri ya ketika saya menekan bagian sternum, lalu saya akan menekan bagian otot dari trapezius pasien. Memencet. Selama 10 detik sampai responnya itu terlihat. Baik, saya simpulkan bahwa pasien ini respon motoriknya itu adalah level kelima, di mana pasien merasakan rasa sakit yang localized di bagian tadi yang saya menekan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan respon verbal pada pasien. Saya akan mengajak berbicara pada pasien. Baik, Bapak, nama Bapak siapa? Sarif. Pak Sarif. Alamat di mana, Pak? Cinunuk. Cinunuk. Sekarang hari apa, Pak? Hari Selasa. Selasa ya. Bapak sekarang lagi di mana nih, Pak? Di Rumah Sakit Hermina. Oke, jadi verbal respon pada pasien ini level 5 atau oriented. Jadi ketika pasien diajak berbicara dengan saya, pasien dapat menjawabnya dengan benar, dan saya pun dapat mengerti apa yang dijawab oleh pasien. Baik, Bapak, dari hasil pemeriksaan Glasgow Coma Scale Bapak ini adalah tadi eye openingnya 4, motor responnya ini 5, verbal responnya juga 5, berarti jumlahnya itu total 14, di mana GCS 14 ini masuk ke dalam somnolen, di mana somnolen ini tuh adalah kesadaran Bapak menurun, respon psikomotornya itu lambat, mudah tertidur, namun Bapak itu dapat sadar kalau misalnya dirangsang oleh sebuah rangsangan tapi jatuh tertidur lagi, dan Bapak dapat mampu memberi jawaban yang verbal. Jadi Bapak ini somnolen ya, Pak, maksudnya. Baik, Pak, terima kasih. Baik, kali ini saya akan melakukan pemeriksaan status mental mini versi Indonesia atau MMSE. Sebelumnya saya akan menanyakan biodata pasien. Baik, Bapak, selamat malam. Iya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dr. Maritza yang sedang berjaga di klinik kali ini. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan status mental mini ya, Pak? Iya. Baik, Pak, dengan Bapak siapa? Pak Sarif. Pak Sarif, umur? Umurnya 46. 46 tahun, pendidikan? Pendidikan sarjana. Pekerjaan, Pak? PNS. PNS, alamat? Alamatnya Cinunuk. Oke, Cinunuk.
Baik, pertama-tama saya akan melakukan orientasi terlebih dahulu, di mana nanti kalau misalnya benar saya akan memberikan 1 poin, dan di sini ada 10 pertanyaan sehingga totalnya 10 poin. Baik Bapak, sekarang ini tanggal berapa? Tanggal 9. Oke, hari apa Pak? Hari Senin. Hari Senin, bulan apa Pak? November November, tahun? 2020. Musim apa Pak? Musim hujan. Musim hujan. Sekarang Bapak ini lagi di mana nih Pak? Di Rumah Sakit Hermina. Rumah Sakit Hermina, lantai? Lantai 3. Kamarnya nomor? Kamarnya 301. Oke, berarti Rumah Sakit Hermina. Kotanya di mana nih Pak sekarang? Di Bandung, Bandung. Provinsi? Jawa Barat, Negara? Indonesia. Oke. Baik, pasien ketika ditanya semua halnya itu dijawab benar. Selanjutnya saya akan melakukan registrasi, di mana saya akan mengatakan 3 kata yang tidak berhubungan. Nanti pasien akan menyebutnya kembali. Baik Bapak, saya akan menyebutkan 3 benda. Nanti Bapak sebutkan saja setelah saya berhenti. Ya. Apel, meja, koin. Apel, meja, koin. Lagi Pak? Apel, meja, koin. Oke, ketiga kata-katanya ini benar ya. Pasien dapat mengingatnya. Baik Bapak, setelah ini nanti Bapak coba ingat-ingat kata-kata tersebut, karena nanti saya akan menanyakan kata-kata tersebut ya Pak. Ingat-ingat kata-kata tadi ya Pak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan atensi dan kalkulasi. Nanti ini semuanya 5 poin. Saya akan memerintah pasien untuk mengurangi 100 dengan 7 secara berturut-turut. Kalau misalnya benar, itu mendapatkan skornya 5. Baik Pak, Bapak kurangi 100 kurang 7 secara berturut-turut sampai saya menyuruh Bapak berhenti. Ya. Oke Pak, sok. 100 kurangi 7, 93. Oke. 93 kurangi 7, 86. 86 kurangi 7, 79. Oke. 79 dikurangi 7, 72. Oke. 72 dikurangi 7, 65. Berhenti ya Pak. Oke, pada pasien tadi ketika saya menyuruh pasien berhenti, jawabannya benar, jadi skornya 5. Selanjutnya kalau misalnya pasien melakukan pengurangan di atas tadi itu salah, saya akan mengeja mundur sebuah kata, contohnya wahyu. Baik Pak, Bapak bisa mengeja mundur kata wahyu Pak? Ya. Oke. O Y H A W. Oke, kalau misalnya benar berarti poinnya 5 juga. Kalau misalnya ada yang salah, dikurangi pas pengejaan salahnya itu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan rekal 3 poin. Baik Bapak, sebelum ini saya meminta Bapak untuk mengulang dan mengingat kata-kata yang tadi Pak, yang 3 benda. Sekarang saya ingin Bapak menyebutkan kembali kata-kata tersebut. Apel, meja, koin. Oke, benar ya. Jadi Bapak ini masih bisa mengingat ketiga kata yang tadi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bahasa dan praksis. Ini jumlahnya 9 poin. Pertama, penamaan. Baik Pak, ini namanya apa Pak? Jam. Jam. Kalau ini apa Pak? Pensil. Oke. Jadi Bapak ini dapat mengetahui kalau misalnya ini tuh jam sama ini tuh pensil. Jadi nilainya itu 1, 1, jadi ada 2. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pengulangan. Baik Pak, berikut ini saya akan menyebutkan sebuah kalimat. Jadi nanti Bapak mengulangi setelah saya selesai ya Pak. Namun, tanpa bila. Namun, tanpa bila. Baik, dan minta pasien mengulangi setelah kita selesai. Jadi kita cuma menyebutkan 1 kali, dan tadi pasien dapat menyebutkan kata-katanya itu full. Selanjutnya saya akan melakukan perintah 3 tingkat. Saya akan memberikan kertas HVS, di mana saya akan memerintahkan pasien untuk melakukan apa yang saya perintah. Baik Pak, nanti Bapak bisa melakukan perintah yang saya bicarakan ya Pak. Ya. Ambil kertas ini dengan tangan Bapak, lipat menjadi 2 dan letakkan di atas kasur Pak. Baik, pada pasien tadi tahapnya sudah benar karena tadi ada 3 tahap, yaitu mengambil,
melipat, lalu menyimpan, sehingga pasien ini poinnya 3. Lalu benar ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan membaca. Baik Pak, nanti saya baca kalimat ini dan lakukan sesuai perintahnya ya Pak. Ya. Baik Pak, bisa dipegang. Ya. Bacakan ya Pak, perintahnya apa, lalu Bapak lakukan instruksi yang ditulis di situ. Ya. Bapak bisa baca dulu perintahnya apa, Ya. baru dilakukan. Pejamkan mata Anda. Oke, terima kasih Pak. Jadi di sini diperintah pejamkan mata Anda dan pasien dapat melakukannya dan dapat membacanya dan dapat melakukannya. Jadi ini nilainya 1 ya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan menulis kepada pasien. Jadi saya akan memberikan sehelai kertas putih lalu memerintah pasien untuk menulis secara spontan kalimat. Kalimatnya itu subjek predikat, jangan kita dikte, jadi pasien harus spontan. Baik Pak, Bapak tulis sebuah kalimat subjek predikat ya Pak. Ya. Untuk tata bahasa dan tanda bacanya itu dapat diabaikan. Baik, sudah ya. Jadi tulisannya saya sedang duduk di kamar, jadi benar Bapak bisa menulis. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan penyalin gambar, di mana saya akan meminta pasien untuk menyalin gambar yang sudah saya siapkan. Baik, Bapak bisa menyalin gambar ini Pak. Di gambar di belah sini Pak. Nah, jadi di sini perlihatkan pasien 2 buah pentagon yang bersilangan dan minta pasien untuk menyalin sebaik mungkin. Kita juga menilai sudut-sudutnya apakah benar atau tidak. Baik, dilihat dari gambarnya sama ya, sudut-sudutnya juga. Lalu untuk pemeriksaan MMSE pada pasien ini dapat ditotalkan. Pertama, tadi penilaian dari awal sampai akhir 5 tambah 5 tambah 3 tambah 5 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1 30, sehingga MMSE pasien normal. Baik, dari hasil pemeriksaan pasien, Glasgow Coma Scale-nya itu 14, di mana 14 masuknya somnolen dan MMSE pasien ini masuknya normal.